A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya alhamdulillah teman-teman semua dalam keadaan sehat semuanya. Ketemu lagi bersama Ana di sesi teknik materi mentoring SMA 31 Jakarta. Nah, hari ini teman-teman insya Allah akan Ana sampaikan materi tentang kedaian nih. Materi tentang dai, tentang penyuluh dakwah gitu ya. Dan ini menjadi materi yang tentunya harus disampaikan dan harus nyampe nih, terutama buat teman-teman yang nanti sudah ikut rohis ya gitu. Yang memang dicap sebagai aktivis dakwah, dicap sebagai penggawa rohis, panggung-panggung dakwah yang akan mereka juga kerjakan seperti itu nantinya ya teman-teman semua. Nah, materinya apa? Tentang Kenapa penyakit dalam dakwah harus dihindari, bahaya penyakit dalam dakwah, macam-macam penyakit dakwah, dan bagaimana cara mengatasi penyakit dalam dakwah. Loh, emang ada bang penyakit dalam dakwah? Dari pertanyaannya tuh. Kalau teman-teman nanti mengalami materi ini, teman-teman juga tanyakan pada diri teman-teman. Teman-teman ada nggak penyakit dalam dakwah gitu ya? Ada nggak penyakit dalam dakwah? Kalau misalnya ada, apa tuh penyakitnya? Kalau misalnya nggak ada, ya udah berarti kita gak usah bahas materi ini. Tapi kalau dibahas dalam materi, berarti ada tuh penyakitnya. Ada penyakit dalam dakwah. Nah, penyakit dalam dakwah tuh apa aja? Nanti teman-teman, ketika teman-teman menyampaikan materi ini, teman-teman juga harus tanya ke mereka, ya ke rohis, ke teman-teman rohis gitu ya. Menurut teman-teman, ada nggak penyakit dalam dakwah? Tanyain tuh satu-satu gitu ya. Tapi harus clear dulu. Jangan sampai mereka ditanya penyakit dakwah itu apa, tapi mereka sendiri gak ngerti dakwah itu apa. Jadi harus clear dulu tuh pemahaman soal dakwahnya, pemahaman kalau mereka itu dai, pemahaman kalau mereka itu sebagai aktivis dakwah kayak gitu. Nanti baru satu itu bisa nyambung soal penyakit dakwah itu apa aja, penyakit soal dai gitu ya. Bahkan dalam satu buku kan ada ya, buku yang masyhur gitu ya, buku yang terkenal bahwa runtuhnya dakwah di tangan dai. Gimana tuh bang? Dakwah itu bisa runtuh karena dai-nya sendiri, rohis itu bisa runtuh karena penggawainya sendiri. Itu gimana caranya ya? Padahal sekolahnya aman, padahal guru-gurunya dukung Islam, padahal pasalnya baik, uangnya banyak, tapi ternyata bisa runtuh juga rohisnya. Itu kenapa? Nah ini kita bahas teman-teman. Nah teman-teman semua, penyakit dalam dakwah itu bukan kudisan atau tipes atau nggak naik kelas, bukan ya, bukan itu ya. Banyak teman-teman penyakit dakwah itu ya. Apa aja contohnya? Banyak sekali, dan yang paling sering anak temui selama ya kurang lebih 10 tahunan terakhir ya di RAS 31 adalah yang pertama itu adalah merasa paling berjasa dalam dakwah. Itu banyak banget teman-teman kasus-kasus kayak gitu. Jadi merasa wah dakwah ini tuh itu karena gua. Lu mah bukan siapa-siapa, dakwah ini kalau gak ada gua dakwah gak jalan. Padahal yang dilakukan hanya panitia jadi pelengkap doang. Tapi serasa sudah S3 dalam pelengkapan gitu ya. Atau misalnya berapa kali jadi ketua panitia kurban, ketua panitia maulid, ketua panitia ini itu, ngelatih marawis paling ganteng dan segala macem gitu ya. Dan merasa nih karena gua pintar, karena gua ganteng, karena gua kontribusi, maka dakwah ini terus berjalan. Yang lain mah gak ada apa-apa dibanding gua. Banyak teman-teman. Jadi padahal teman-teman semua sombong ya. Ini kalau kita bahas lagi di materi yang sebelumnya adalah kesombongan adalah dosa pertama yang terjadi di muka bumi. Apa sih itu sombong? Yaitu merasa meremehkan orang lain dan menolak kebenaran teman-teman ya. Itu terkait sombong. Dan teman-teman ternyata gitu ya, penyakit sombong ini itu juga bisa terjadi di dai teman-teman. Sombong tadi ya, merasa paling biasa dan sebagainya. Padahal teman-teman semua
hari ini dakwah itu ada karena apa? Karena rahmat Allah SWT kepada kita, karena Allah yang cinta sama kita, karena Allah datangkan keberkahan sehingga dakwah itu terus ada. Kita sebagai orang yang akhirnya hanya ikhtiar kita itu kecil teman-teman semua. Bahkan anak pribadi yang mungkin hari ini alhamdulillah sudah Allah bantu ya selama 10 tahun ini, ya belum ada apa-apanya ya kalau kita membandingin sama siapa, bandingin sama dakwahnya Rasul yang berdarah, yang menyaksikan sahabat-sahabat meninggal. Kalau kita apa sih ujian dakwah kita yang paling berat gitu? Paling nilai jelek atau sakit hati sama temen doang. Tapi nggak teman-teman di kelas itu sampai giginya patah atau sampai gak bisa makan, kayak nggak pernah deh kita diuji kayak gitu. Lalu ketika kita tidak pernah diuji dengan itu, lalu kita merasa bahwa dakwah itu sudah menang karena kita. Ini bahaya teman-teman, bahaya banget gitu ya. Ya memang karena sudah fitrah manusia itu suka disanjung, manusia itu suka ditinggikan. Tapi yuk, ini penyakit yang akhirnya harus kita hilangkan teman-teman di dakwah ini. Anda bicara ini bukan hanya kepada teman-teman, harus memahamkan kepada adik-adik rohis, tapi kita juga harus seperti itu teman-teman gitu ya. Karena jangan-jangan hari ini rohis gak berkembang bukan karena merekanya, tapi mungkin karena kita, karena alumni yang mungkin merasa bahwa gue udah alumni nih binaan-binaan gue nih, kalau bukan karena gue gak ada nih binaan-binaan yang bagus. Nanti hati-hati, nanti teman-teman pemahaman itu juga harus disampaikan ketika mungkin nanti mereka kelas 12, mereka jangan sampai sombong, ini kelas 11 ini nih binaan gue nih, kelas 11 ini bisa bagus aja karena angkatan gue. Hati-hati itu. Jadi merasa pandai berjasa dalam dakwah ini itu bisa apa? Bisa meruntuhkan amal dakwah teman-teman, meruntuhkan pahala dakwah yang sudah kita bangun, meruntuhkan keberkahan dakwah yang sudah kita pupuk sedari dini teman-teman ya. Kalau keberkahan dakwah itu hilang, lantas siapa lagi yang akhirnya mau kita dakwah teman-teman, orang gak ada bekahnya. Jadi ya kalau kita gak berasa, mungkin kita merasa bahwa sudah melakukan ini, kalau ini melakukan itu, tapi kalau misalnya gak ada hasilnya, kalau hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, mungkin bukan ikhtiar yang kurang, tapi apa? Karena masih adanya rasa sombong dalam diri kita sehingga dakwah tidak Allah menangkan di SMA kita teman-teman. Tidak ada tuh, akhirnya tidak terbentuk yang tadi yang kita bahas di lingkungan Islam itu terbentuk di kesatu. Kenapa? Dai-dainya, penggawa-penggawaannya masih menyimpan sifat bahwa karena gua dakwah itu jalan. Padahal teman-teman, prinsipnya adalah ada atau tidak adanya kita dalam dakwah tetap jalan. Pasti ada pengganti teman-teman, pasti ada pengganti. Maka jangan pernah sombong teman-teman. Dan bisa aja juga akhirnya dakwah kita lakukan akhirnya tidak akhirnya berpahala juga. Karena apa? Karena dakwah itu perlu ikhlas, dakwah itu perlu perasaan bahwa tidak ingin dilihat, harus ada perasaan terasing dalam diri kita bahwa gue belum ngapa-ngapain, bahwa gue ini masih banyak kurang, harus ada perasaan kayak gitu teman-teman. Karena kalau misalnya enggak, ya jangan, akhirnya mungkin yang membuat kita dakwah kita enggak Allah terima gitu ya teman-teman semua. Nah lalu teman-teman, itu yang pertama tuh. Jadi satu paket ya, masa paling benar, masa paling berjasa gitu ya. Ini udah sepaket dengan ria, gak ikhlas gitu ya. Ini bahaya teman-teman, ini satu kesombongan yang bahaya gitu ya. Apalagi ketika misalnya kita jadi ketua rohis, kita jadi mangku jabatan di rohis kita misalnya, hati-hati. Maka perlu akhirnya kita sebagai mentor ngarahin bahwa kamu bagus udah ngelakuin ini, kamu bagus udah ngelakuin kepanitiaan ini, kamu sudah bagus kerjanya, tapi jangan sampai kita terlalu meninggikan dia kayak gitu. Harus ditenangin agar performa dia di dakwah tetap bagus. Karena apa? Kalau dia terlalu meninggikan dirinya, setelah itu yakin pasti dakwahnya hancur teman-teman. Kalau dia udah merasa bahwa gue udah di atas kok, lah kalau udah di atas ya ngapain lagi gitu, turun ke bawah. Maka harus ada perasaan bahwa ya terus menanjak teman-teman gitu. Kayak gitu ya, bahasan dalam artian gue masih kurang, gue masih belum apa-apanya, yuk kita terus dakwah teman-teman kayak gitu. Dan dakwah ini gak bisa jalan kalau bukan karena Allah yang kasih rahmat sama kita. Itu perasaan itu yang akhirnya teman-teman harus tanamkan kepada mereka. Lalu yang kedua penyakit yang juga paling
tidak mengenakan adalah penyakit cinta. Nah ini sebenarnya kita udah pernah bahas ya soal VMG di materi-materi sebelumnya. Cuman VMG dalam atau penyakit virus merah jambu dalam penyakit dakwah ini bisa membutuhkan dakwah juga. Bagaimana akhirnya dakwah ini mau jalan? Bagaimana akhirnya dakwah ini mau Allah menangkan kalau ternyata yang dicinta itu manusia. Yang dicinta banget itu manusia, bukan Allah SWT, teman-teman. Padahal visi dakwah adalah goal dakwah adalah bagaimana kita bisa membuat orang makin cinta sama Allah SWT, teman-teman semua. Membuat Allah SWT itu menjadi satu-satunya zat yang paling kita cinta. Tapi bagaimana kira kita bisa menanamkan itu kalau ternyata VMG ini menjadi masih marah di antara kita, teman-teman. Padahal barang siapa yang gitu ya mencintai makhluk melebihi cinta kepada Allah SWT, hati-hati teman-teman, bisa tertolak ibadah kita. Gimana teman-teman? Kalau misalnya kita ingin membuat orang itu cinta sama Allah SWT, tapi ternyata kita sendiri sebagai mentor atau adik-adik kelas itu ternyata lebih mencintai akhwat, lebih mencintai ikhwan daripada Allah SWT. Perhatiannya, rasa tunduknya, rasa rindunya kepada manusia, kepada makhluk, bukan kepada Allah SWT, teman-teman. Hancur itu dakwah. Karena poinnya adalah kita udah gak dapet tuh goalnya. Bagaimana kita bisa membuat orang lain itu atau masyarakat 31 itu makin cinta sama Allah SWT, tapi kita sendiri masih lebih mencintai manusia dibanding makhluk. Apalagi berkhawatnya kepada sesuatu yang Allah haramkan, yang Allah nggak suka, teman-teman. Gimana dakwah menang? Gimana dakwah mau akhirnya lestari dia sama kita? Kayak gitu. Nah, dua penyakit itu teman-teman yang paling istilahnya itu paling menyeramkan lah kalau misalnya ada dalam jiwa aktivis dakwah. Banyak aktivis dakwah itu karena kondisi itu yang dia bisa tahan. Kalau misalnya ulangan jelek, banyak bisa tahan. Banyak aktivis dakwah atau aktivis dakwah itu yang dia bisa tahan ketika diomelin sama gurunya karena terus dakwah. Anda sendiri dulu pernah beberapa tahun lalu itu nggak masuk kelas kimia seminggu waktu itu. Pernah gara sering ke masjid gitu ya, gak sering ke masjid. Tapi ya ada salahnya juga karena anak akhirnya tidak seimbang ya, harusnya orang udah bel tapi anak nggak masuk, nah itu salah juga tuh, jadi hati-hati. Tapi yang mau anak sampaikan adalah jangan sampai kita jadi kendor ketika dakwah kita ditentang, jangan kendor teman-teman. Dan banyak kok sebenarnya aktivis dakwah itu yang bisa tahan dengan itu, yang bisa, kalau kata Ustadz Ahmad Abdullah tuh banyak orang ya, perumpamannya kayak gini. Ada seekor monyet yang dia naik ke pohon gitu ya. Seekor monyet naik ke pohon gitu ya. Dan dia ditepa angin ribut, angin puting beliung. Dia tetap bertahan sama pohonnya. Jadi buat kata itu banyak aktivis dakwah itu yang akhirnya bisa tahan dengan hal-hal yang berbau kesengsaraan, gak punya duit, susah makan, ya ulangan jelek tuh bisa tahan. Tapi ketika si monyet ini itu ditepa dengan angin sepoi-sepoi, ya ada akhwat ganteng dateng, ada ikhwan kayak opo-opo Korea mukanya gitu ya, terus ada merasa sudah di atas, sudah gue udah melakukan segala sesuatu dalam dakwah, akhirnya apa? Karena angin sepoi-sepoi itu dijatuh teman si monyet itu. Dan banyak sekali akhirnya banyak artis dakwah itu yang tadi jatuh. Ya, bahkan sudah gak dakwah lagi karena merasa gue udah pintar, gak usah gitu, gue dakwah lagi. Ada juga teman-teman kasus yang menarik adalah ada seorang ulama di daerah Timur Tengah sana yang dia bahkan dia murtad teman-teman, mati dalam keadaan ateis, pada ulama teman-teman gitu ya. Itu bisa terjadi karena apa? Dia merasa udah paling benar lah, jadi akhirnya dia malah justru ateis teman-teman. Ini hati-hati. Ulama saja bisa kayak gitu, apalagi kita yang bukan apa-apa teman-teman. Nah, lalu terakhir, bagaimana cara kita mengatasi penyakit ini? Caranya gimana? Rajinin ibadahnya, rajinin mentoringnya. Ya,
Itu kuncinya teman-teman. Karena kalau teman-teman ibadahnya bagus, ibadah wajib dijalanin, sunnahnya cakep, terus mentoringnya juga cakep, insya Allah teman-teman bakal bisa terhindar dari penyakit ini teman-teman. Karena ada yang jaga. Allah jaga kita, dan mentor ini menjadi penjagaan kita juga ya. Tadi kita mau maksiat, akhirnya apa? Dijaga sama teman-teman kita yang soleh-soleh teman-teman kayak gitu. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Maaf kalau sedikit menggebu, karena ini semoga tidak terjadi lagi lah, dan kita bisa menghindarkan ini teman-teman semua. Karena sayang sekali kita sudah banyak keluar uang, kita sudah banyak keluar tenaga, tapi dakwah kita bisa hancur karena apa? Karena kita ngerasa paling benar, ngerasa paling berjasa dalam dakwah, dan tadi VMG itu teman-teman yang akhir terus jamu itu bisa menghancurkan dakwah kita kayak gitu. Yang nikah aja bisa hilang dakwahnya, itu halal loh padahal, apalagi VMG yang jelas Allah nggak suka kayak gitu. Itu aja teman-teman yang bisa Anda sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan pernah ragu, karena keraguan itu dari syaitan gitu ya, dan semoga Allah selalu teguhkan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, 3-1. Utama dakwah, Allah.